Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian semoga rutin ya. Amin. Sebenarnya saya ingin membahas Al-Baqarah itu, tapi kemarin itu sebenarnya ada obrolan dengan Ustaz Masyudi. Jadi ada obrolan sedikit tentang masalah nikah mut'ah. Nah, beliau sering dengar gitu. Jadi akhirnya sudah saya akan bacakan. Yang sudah saya siapkan dulu. Dibuka surat An-Nisa ayat 23 juz 4 akhir. Surat An-Nisa ayat 23. Atau nanti dimulai dari sini nggak apa-apa. Pokoknya terakhir. Mulai dari tengah dulu. Surat berapa? An-Nisa surat keempat. surat keempat ayat 23 wal muhsanatu. Ayat 23. Pas juz itu perpindahan Atas juz. juz. Bismillahirrahmanirrahim. Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti al-ayat. Harimat, diharamkan, alaikum, kepada kalian semua. Kalau bahasa Jawanya hurimat dan haramake, alaikum maring sira kabeh sapa ummahatukum, ibu-ibu sira kabeh, wa banatukum, lan anak-anak sira kabeh, wa akhawatukum, lan dulur-dulur wadon sira kabeh, wa ammatukum, dan dulur-dulur perempuan wadon saking bapak, wa khalatukum, lan dulur-dulur wadon ibu sira kabeh, wa banatul akhi, lan anak-anak wadon dulur lanang ponakan, wa banatul akhi wa banatul ukhti, lan pira-pira anak wadon dulur wadon, wa ummahatukum, lan ibu-ibu sira kabeh, allati ardhanakum, kang nyusoni iku ummahat maring sira kabeh, wa akhawatukum, lan dulur-dulur wadon sira kabeh, minar radha'ah, sing saking sak susuan, wa ummahatul nisaikum, lan ibu-ibuke bojo-bojone sira kabeh, wa rabaibukum, lan anak-anak tiri, anak kualon sira kabeh, allati fi hujurikum, kang tetep ing dalam panggonan sira kabeh. Fi hujurikum itu di dalam tanggung jawab kalian. Min nisaikum, saking pira-pira bojo sira kabeh, allati dakhaltum bihinna, kang pun jima sira kabeh bihinna maring wong wadon. Hurrimat alaikum, ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ini penting sebenarnya, kadang ada yang keliru. Jadi menurut ayat ini ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Jadi istilah itu dari pinter. Jadi pertama diharamkan A, B, C, D. Nah, nanti di ayat selanjutnya itu selain itu diharamkan. Jadi bahasanya ringkas. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, pertama ibu yang diharamkan, wa banatukum, lan anak-anak kalian. Nah, kalau ditafsir oleh Kiai Haji Mustafa Muslidiku, ummahatukum yosak durim leh. Jadi ibu, nenek itu nggak boleh. Anak berarti cucu. Ummahatukum wa banatukum, ibu sampai ke atasnya nenek, anak, wa banatukum, anak-anak dan
cucunya, wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan kalian, adik perempuan, kakak perempuan tidak boleh, wa ammatukum lan piro-piro dulur bapak wadoni sira kabeh. Nah, ini yang bibi-bibi dari pihak bapak. Wa khalatukum lan bibi-bibi dari pihak ibu. Jadi ibu, anak, saudara perempuan, bibi dari bule-bule balian, bule-bude dari bapak, bule-bude dari ibu. Wa banatul akhi lan anak-anak perempuan saudara laki-laki. Jadi ini ponakan-ponakan perempuan. Enggak boleh kita minceng anak dulur ibu lah itu. Wa banatul akhi dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti lan anak-anak dari saudara perempuan. Seluruh ponakan itu haram dinikah. Wa ummahatukum lan ibu-ibu kalian semua allati ardonakum yang menyusui. Di kita sih tidak galim ya, tidak tradisi. Kalau di Arab dulu itu tradisi ada. Jadi orang-orang kampung buat nambah-nambah pendapatan biasanya pergi ke kota untuk mencari anak-anak bayi untuk disusukan sama dia. Dapat upah dari bapaknya. Kalau di Indonesia berlaku babysitter. Di kita babysitter lah. Anak susuan, saudara susuan itu haram dinikah. Ibu susuan, anak saudara susuan itu haram dinikah. Wa akhwatukum minar radhu'ah wa ummahatun nisaikum dan ibu-ibu bojone sira kabeh itu mertua perempuan termasuk juga tidak boleh dinikah. Surat keberapa? Anissa surat keempat, juz keempat. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, Akhir juz keempat. kemudian anak-anak tiri yang berada di dalam tanggung jawab kalian min nisaikum allati dakhaltum bihin, dari perempuan-perempuan yang kamu nikahi yang telah kamu jima, telah kamu setujui. Jadi kalau kita menikah bersama janda lah, kalau ibunya sudah dinikahi maka anaknya haram dinikah. Tapi kalau belum disetubuhi, kok ayuan anak lah 22. Ini saya. jadi kepincut kalau anak nah jandanya diceraikan dulu, anaknya bisa dinikahi. Jadi Tapi belum diduhul itu ya. belum disetubuhi, belum dijima. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, maka lamun ora ono sira kabeh dakhaltum iku wis jima lah. Kalau si istrinya itu perempuan itu belum dijima, dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, maka tidak apa-apa kalian nikahi. Wa halailu abnaikum, dan ini menantu halail itu. Jadi kalau kita punya menantu perempuan, tidak boleh kita nikahi menantu perempuan dari anak-anak laki. Alladzina min aslabikum, dari anak kandung ya. Wa halailu abnaikum, dan piro-piro bojo wadone anak lanang sira kabeh alladzi min aslabikum, kang tetep saking iga wakasane sira kabeh. Jadi dari anak kandung lah, menantu dari anak kandung tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kalian mengumpulkan dua saudara itu haram illa ma qad salaf, kecuali yang telah lampau. Ini yang saya ingin cerita. Jadi ayat ini adalah ayat, di ujungnya ini cerita tentang nasah mansuh. Jadi nasah mansuh itu ada ayat yang menggantikan posisi ayat yang lain. Itu nasah mansuh, menghapus ayat yang lain. Di Al-Baqarah itu ada manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha.
Tidaklah aku ganti suatu ayat dengan ayat yang lain kecuali untuk perbaikan lebih baik. Na'ti biha au bi khairin minha. Tujuannya untuk lebih baik. Nah, tidak boleh mengumpulkan dua saudara, adik kakak, senang sama dua-duanya ini adik kakak ini, esa esi, terus kita kumpulkan di nikah dua-duanya. Itu tidak boleh, haram, kecuali makon salah, kecuali dulu. Berarti kan dulu itu boleh. Ini kayak cerita Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Nabi Musa disuruh kan ke Syekh Laban itu yang di Irak, diutus ke Irak oleh Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya itu Nabi Yakub itu bertengkar terus sama saudaranya, selek lah, sampai sudah masa dewasa juga masih begitu. Suatu saat, tapi ibunya ini Siti Sarah apa Kulsum. Jadi ibunya ini lebih membela Nabi Yakub. Suatu saat ada acara doa. Jadi Nabi Yakub mau mendoakan saudaranya, namanya siapa lupa. Mau mendoakan saudaranya, tapi karena konangan sama istrinya, akhirnya Nabi Yakub ini didandani kayak saudaranya. Pakaiannya dipakaikan ke Nabi Yakub, padahal perawakannya kan Nabi Yakub itu lebih kecil, kakaknya ini tinggi besar, posturnya beda. Akhirnya yang dapat pulung kan Nabi Yakub, didoakan sampai akhirnya Allah pilih jadi nabi. Saudaranya ini marah karena jatah doa dia itu diambil oleh Yakub. Tapi seperti apa ya aslinya kan kita tidak tahu. Itu hanya bukan cerita di Al-Quran, jadi cerita di dalam sejarah itu seperti itu. Sampai akhirnya karena bertengkar terus sama saudaranya ini, Nabi Yakub disuruh pergi sama Nabi Ibrahim. Disuruh pergi ke Irak, temuin Syekh Laban. Ketemu Syekh Laban di sana, akhirnya disuruh pilih mau mana yang mau dinikah, gitu kan. Terus ternyata pilih adiknya. Terus pilih adiknya, kata Syekhnya tidak boleh kalau pilih adiknya. Jadi tradisinya harus kakaknya dulu, baru adiknya. Hanya dinikahlah kakaknya. Kakaknya dinikahi, mungkin sekitar berapa tahun, adiknya dinikahi. Jadi dua-duanya dikumpulkan jadi satu. Itu terjadi pada Nabi Yakub. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Jadi itu nasakh namanya. Jadi mengganti hukum dengan hukum yang lain supaya lebih baik. Berarti kan Allah sekarang itu tidak memperbolehkan dua saudara dikumpulkan karena itu yang lebih baik. Di ayat di atas juga wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi perempuan yang sudah dinikahi bapakmu. Ya kan? Ibu tiri. Jadi ibu tiri, bapaknya sudah meninggal. Itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Ini nasakh. Maka saya punya definisi bahwa nasakh itu yang bisa menasakh itu adalah Gusti Allah, karena yang dinasakh Al-Quran. Tidak bisa Al-Quran dinasakh oleh pendapat ulama sekalipun. Tidak boleh. Sama seperti saya pernah cerita, kalau saya nyuruh Ustaz Apit tolong belikan rokok Samsu. Di tengah jalan ada orang, jangan Samsu, Surya aja. Kira-kira sah tidak orang mengganti perintah padahal bukan dia yang sah? Ya kan? Tidak sah. Yang berhak mengganti adalah pemberi pesan. Nasakh juga gitu. Jadi Allah yang berfirman, Allah pula yang menasahkannya.
dan Allah akan ceritakan di Al-Quran. Ini usul fikih. Ini diantaranya usul fikih. Jadi saya menilai beberapa ulama ada yang menasahkan Al-Quran itu sebenarnya tidak boleh seseorang menasahkan Al-Quran dengan pendapatnya karena dia tidak berhasil mengkompromikan dua ayat. Kan timbulnya nasah biasanya gitu. Karena tidak bisa dikompromikan, ada dua ayat yang bertentangan kemudian dianggap nasah. Padahal yo kayak wa anni faddaltukum 'alal alamin. Israel itu kan diunggulkan oleh Allah. Ya kan? Katanya karena nggak mungkin umat Muhammad lebih jelek gitu atau lebih tinggi Yahudi daripada dia, akhirnya dianggap nasah, padahal tidak ada yang nasah. Itu berlaku seumur hidup, seumur dunia. Artinya bahwa memang Israel itu Allah kasih kelebihan di samping sifat-sifat jahatnya, kan gitu. Nah, tidak boleh karena kita cenderung fanatisme dengan Islam. Oh, ayat ini pasti dinasah, nggak mungkin dong. Allah mengunggulkan Yahudi ketimbang umat Muhammad umpamanya. Ya, tidak boleh. Jadi yang menasahkan itu adalah Allah sendiri. Sama seperti alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna. Jadi dulu itu orang berpuasa itu ya berpuasa semuanya. Jadi mulutnya berpuasa, kemudian kemaluannya juga berpuasa. Tidak boleh ada orang bersetubuh bulan puasa selama 1 bulan. Tidak boleh. Tapi kata Allah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dulu juga kalian itu malah berkhianat terhadap diri sendiri. Jadi orang tetap aja namanya kebutuhan biologis nggak bisa diumpet 1 bulan. Fal'ana sekarang periode Nabi Muhammad ini basyiruhunna. Jadi banyak yang dinasah oleh Allah. Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Tidak boleh orang-orang lain selain Gusti Allah, apalagi kita manusia biasa, kemudian menganggap bahwa ada nasah dalam Al-Quran oleh yang lain. Tidak boleh. Kecuali dia bisa menunjukkan bahwa ini dinasah oleh ayat ini. Tapi rata-rata mesti illa ma kun salaf, ya kan? Illa ma kun salaf zaman dulu. Wal muhsanatu minan nisa'i, dan perempuan-perempuan yang bersuami. Jadi orang-orang yang sudah, wanita yang sudah bersuami tidak boleh dinikah. Tidak boleh dinikah. Apalagi diselingkuhi. Nah, zaman sekarang itu malah kalau di media sosial itu kan gila-gilaan. Jadi malah istrinya tetangga, istrinya teman, istrinya siapa saja malah diselingkuhi. Lah, dinikah saja tidak boleh. Wal muhsanatu minan nisa, tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba sahaya yang telah kamu miliki. Kitab Allah alaikum, sebagai ketetapan dari Allah kepada kalian. Nah, ayat yang menunjukkan nikah mut'ah ini selanjutnya. Ini saya pernah berdebat dengan kiainya Syiah. Dia menggunakan alasan ini. Mari kita buka. Wa uhilla lakum, dan dihalalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum. Ma itu barang, awara dzalikum selain itu. Jadi ma itu nisa bisa juga. Wa uhilla lakum, dan dihalalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum, perempuan-perempuan selain yang di atas. Berarti mulai dari ayat hurrimat alaikum sampai wal muhsanatu minan nisa itu haram semua. Lah selain itu dihalalkan bagi kalian antam tagu bi amwalikum, kalian menikahinya bi amwalikum dengan harta-harta kalian, muhsinina ghairu musafihin. Muhsinina dengan maksud tidak bermaksud untuk berzina, ghairu musafihina, muhsinina untuk menjaga kehormatan perempuan itu, untuk menikahinya, ghairu musafihin, tidak untuk berzina.
Ada tafsiran. Jadi kalau tafsiran orang yang cenderung Cina ini make wa min wara uhilla lakum ma wara dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Oh di sini nih. Famastamta'tum bihi minhunna, dan apapun yang telah kalian nikmati minhunna dari perempuan itu ila ajalin musamma. Ini penafsiran yang keliru. Jadi apa yang telah kalian nikmati dari perempuan itu sampai waktu yang ditentukan, fa'atuhunna ujurahunna muhsinina fa'mu ujurahunna farido. Jadi ayat ini kan sudah jelas. Ayat ini menjelaskan, ini argumen saya waktu itu. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang haram dinikahi disebutkan semuanya. Berarti ayat yang ini wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum itu menjelaskan perempuan yang bisa dinikahi. Kan jelas ya? Tapi orang Syiah mengatakan ini karena ada kata antab dagu bi amwalikum. Kalian bisa menikahi mereka, bisa mengusahakannya, bisa nyupri perempuan dengan harta-harta kalian. Muhsinina ghairu musafihin, dengan tidak maksud berzina dan untuk dinikahi. Nah, pertanyaannya adalah orang menikah itu pasti dengan harta, karena ada mas kawin. Di beberapa mazhab itu dianggap rukun. Jadi nikah itu salah satu rukunnya adalah ada mahar, ada mas kawin. Maka pasti katanya walikum, tidak mungkin harta menikah tidak bawa harta. Coba aja sekarang, Mas Edi mau nikah atau Aujan mau nikah, mau sok bawa kolor toh, kan? Bisa dibalang bisa kampung. Pasti kalau mau menikah itu bi amwalikum. Nah, yang kedua, muhsinin, tujuannya itu bukan untuk berzina, tujuannya untuk menikahi. Lah kalau nikah mut'ah tujuannya bukan untuk menikah, tujuannya untuk melepas syahwat, itu untuk berzina. Makanya mereka menikahnya dibatasi dengan waktu saja baik, jam baik. Nah itu kan praktek pelacur. Apa bedanya dengan jual beli? Nah apa bedanya dengan micet? Jadi saya dulu sempat ketawa berdebat itu lama karena ayat ini dijadikan ayat pembenaran terhadap praktek mut'ah. Padahal itu zaman jahiliyah itu memang mungkin ya. Nabi Muhammad melarang. Jadi nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nikahil mut'ah. Jelas itu di hadis Rasulullah di kitab Bukhari itu. Rasulullah melarang nikah mut'ah. Tapi ada hadis lain memang. Jadi dulu aku melarang jadi dipakai praktek mut'ah dilaksanakan oleh para sahabat. Kemudian Nabi melarang, menasah. Jadi seakan-akan Nabi membolehkan pada periode kenabian beliau itu dibolehkan. Nah kemudian satu saat dilarang. Ada lagi hadis lagi, nasahnya 2 kali, dipraktekan, dilarang, praktekan, dilarang. Jadi hadisnya ada bermacam-macam itu. Tetapi kalau kita merujuk pada Al-Quran, benar hadis Nabi yang pertama. Jadi Rasulullah melarang nikah mut'ah karena tidak ada kawin kontrak gitu. Jadi dulu zaman mahasiswa itu ini seperti ada akad antara seseorang sama perempuan itu tanpa saksi, tanpa wali kayak begitu. Ya, jadi nikah mut'ah itu di luar dari pakemnya akad nikah. Bahkan mereka tidak harus ada wali, tidak harus ada saksi. Bahkan lebih parah kalau kita bisa nikah mut'ah sama orang yang bersuami, itu lebih bagus. Kan gila itu. Iya.
lebih parah. Makanya di sana itu di mana tuh, di fakultas-fakultas di universitas di Iran itu banyak AIDS karena memang praktekan begitu. Iya. Jadi sebenarnya itu ayat praktek perzinahan yang dicoba disusupkan ke dalam ajaran agama itu loh. Oh, bayangkan hadis Syiah itu, orang Syiah berani bikin hadis begini. Kenapa Ali sama Umar itu sering bermusuhan? Karena Ali itu ganteng dan adik-adiknya Umar itu dimutah semua. Na'udzubillahi min dzalik. Berani orang-orang Syiah itu bikin hadis seperti itu. Nah, jadi maksud ayat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum itu jelas dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang di atas itu, yang di atas tadi kan gitu loh. Berarti juga mengkonfirmasi bahwa kalau mau menikah ya harus bawa harta, ya kan? Jangan polos-polosan, kasihan perempuannya, ya kan? Mahar lah. Yo ada orang bawa bekah, gitu kan? Ada bawa-bawaan, itu wajar ada. Karena ajaran agama antam tabu bi amwalikum, dia harus membawa harta. Tujuannya muhsinina untuk menikah, ghairu musafihina bukan untuk berzina. Maksudnya jangan gini, dinikah tapi kemudian jadi simpanan. Termasuk kategori musafir itu kita menikahi ini kita sudah beristri. Kan orang sekarang banyak praktek begitu, orang banyak berduit menikah lagi disimpan di hotel, jadi istri simpanan. Nikah siri. Nikah siri. Jadi nikah untuk simpanan itu tidak boleh. Makanya di sini kalau kita paham muhsinina ghairu musafihin itu artinya menikah itu untuk dinikahi. Yang kedua, nikah itu bukan tujuan untuk berzina. Nanti di ayat yang bawah ada penjelasan bahwa tidak boleh untuk menjadi simpanan. Jadi Islam itu menjunjung tinggi pernikahan. Tidak boleh menikahi seorang menjadi piaraan, itu juga tidak boleh. Famastamta'tum bihi minhunna, dan apapun yang telah kamu nikmati minhunna dari perempuan itu, fa'atuhunna ujuruhunna faridah, maka berikanlah mas kawinnya sebagai sebuah kewajiban. Ini ilmunya banyak ini. Ini menjelaskan bahwa pertama, mahar itu tidak wajib. Hukum pertama di surat An-Nisa awal, An-Nisa di ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Pemberian mahar itu harus pemberian kerelaan. Menjadi wajib kalau sudah dinikmati. Nah, bisa kok. Saya maharnya 10 juta utang, itu bisa. Masih boleh. Tapi kalau sudah kita nikmati, fa'atuhunna ujurahunna faridah, itu menjadi fardu. Paham ya? Jadi pada dasarnya tentunya Gusti Allah caranya supaya tidak memberatkan bagi laki-laki, dipancingannya pinter. Serelanya kamu gitu, serelanya kamu harus penuh kerelaan. Nah, tapi kalau sudah dinikmati menjadi wajib. Tapi sekarang banyak yang tawar-tawaran tuh gimana? Sama keluarga itu. Boleh, kan rela. Boleh, itu muamalah saja. Tawar-tawaran kan hanya mau belanja hantaran. Kan harus sampai dua-duanya rela. Nah, kalau sistem nikah itu maharnya itu biasanya begini. Jangan sampai memberatkan itu aja. Memberatkan pihak laki-laki. Nah, saya itu dulu mencari definisi, kan ada kata-kata kutiba sama farido, suka diartikan sama-sama wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kemudian ada ujurohunna farido, ya kan? Kayak zakat, farido tamrinallah, wajib kan? Kalau sholat kita mau kuta, kita
Saya cari. Nemunya itu di sini. Nah, bedanya antara kutiba sama farido. Ini jarang diketemukan orang lain. Jadi kalau kutiba itu artinya ketetapan. Ketetapan itu kalau tidak dilakukan ya tidak beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang beriman, sholat itu kitaban mawquta, ketetapan yang diwaktukan. Bukan wajib lagi levelnya. Sama kayak puasa, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian puasa. Orang tidak berpuasa berarti tidak beriman. Nah, kalau fardhu itu sama-sama ketetapan, sama-sama wajib, tapi menunggu syarat yang lain. Nah, ini maka saya kan asumsi pertamanya kayak gini. Setiap kata dalam Al-Quran itu tidak bisa diartikan berbeda. Secara sama, maksudnya kayak fardhu dengan kutiba sama-sama wajib, tidak bisa. Pasti Allah punya tujuan. Itu yang membuat saya tertantang untuk nyari. Maka ketemu kayak Allah menyebutkan kata-kata wildan, walad, ada rijal, kan sama-sama laki-laki, tapi berbeda kategorinya seperti apa. Sama kayak fardhu, sama kayak kutiba. Jadi fardhu itu kewajiban, tapi menunggu syarat lain terpenuhi. Kalau ini kan wajib, betul, tapi setelah dia dinikmati. Ini usul fikih lagi nih, usul fikih. Jadi supaya kita bisa mengetahui perbedaan antara kutiba alaikum sama fardhu. Zakat juga gitu. Zakat itu fardhu min Allah, tidak kutiba. Itu karena zakat menunggu kita punya uang. Katanya uang bagaimana zakat? Bagaimana orang tidak punya uang zakat kan? Iya. Jadi zakat itu menunggu sesuatu yang untuk dizakatkan. Itu fardhu. Kalau kutiba kan jelas. Puasa menunggu sampai bulan Ramadan. Nah, Puasa kan itu. Kalau puasa, sholat itu kewajiban berupa ketetapan yang semua orang wajib melaksanakan, tidak menunggu syarat yang lain. Artinya kalau orang itu tidak mau puasa, tidak mau sholat, itu tidak beriman. Nah, ini jadi yang penting itu poinnya nikah mut'ah. Ayat ini yang paling dipakai utama oleh orang-orang Syiah. Padahal sudah jelas tujuan menikah itu, tujuan orang mau ke perempuan itu kan musyirin untuk menikah, untuk menjaga kehormatan. Jadi musyirin ini kenapa tidak dikatakan dengan kata-kata nikah, tapi musyirin artinya menikah untuk menjaga kehormatan. Jadi kita menikah untuk menjaga kehormatan sendiri pribadi dan menjaga kehormatan perempuan. Nah, kalau ayat ini tujuannya untuk mut'ah kan nggak mungkin ayatnya begini, ya kan? Karena kalau nikah mut'ah bukan untuk menjaga kehormatan perempuannya, bukan, hanya untuk melampiaskan syahwat. Ditambahin famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma. Dulu sampai ada yang berani ayat ini ada kurang dua kata, ila ajalin musamma aja hilang. Orang Syiah ini berani begitu. Jadi saya suatu saat itu kan saya pengen meneliti Syiah. Sampai saya ikut kongres Ijabi pertama di Bandung. Saya bertemu dengan orang Syiah dari Iran semua, banyak dari Iran. Jadi di sini mungkin lagi training Syiah lah. Saya bertemu mereka dan beberapa pembicaraan ke arah sini. Karena takut juga di Bandung nanti mut'ah semua itu, ya kan? Mut'ah semua. Makanya banyak mahasiswa yang tidak paham agama, tidak paham Al-Quran, ketika ada orang yang mempromosikan mut'ah, mereka senang, bisa mempraktekkan bersetubuh tanpa harus selamanya. Banyak yang begitu. Cocok ini katanya. Padahal ternyata itu
Ya kawin kontrak orang Arab itu kan mungkin ayat ini dipakai yang di Bogor, yang di Indramayu. Masya Allah. Jadi ayat ini selalu diselewengkan untuk tujuan mut'ah. Saya waktu itu untungnya saya ingat ayat sebelumnya ini hurrimat. Loh, sistematikanya sudah jelas. Gusti Allah terangkan yang diharamkan, kemudian nih selain ini boleh, gitu kan? Itu sistematikanya. Jadi ada banyak khurafat, ya, ada banyak pendapat-pendapat yang berasal dari akal manusia hanya untuk syahwat mereka, Ya, nanti. hanya untuk syahwat mereka, kemudian mereka menyusupkan ke dalam agama. Nanti kita akan menemukan di depan ada banyak hal-hal yang itu hanya tradisi Arab, tradisi jahiliyah, tapi dimasukkan ke dalam agama Islam sehingga dianggap bagian dari agama. Maka beruntunglah orang-orang beriman, kita punya Al-Quran yang Allah jaga, Allah pelihara, banyak yang menghafal sehingga tidak mudah untuk diintervensi, tidak mudah dipalsukan. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Dan tidak apa-apa bagi kalian, tidak berdosa bagi kalian fima taradaitum bihi, di dalam apa yang telah kalian saling meridhokan, merelakan, min ba'dil faridah. Nah, ini kabar baiknya juga. Jadi mas kawin itu dasarnya tidak rukun, ya kan? Tapi kemudian menjadi rukun ketika sudah dinikmati. Tapi setelah dinikmati, kok duitnya masih kurang. Terus tidak apa-apa di dalam sesuatu yang kalian saling merelakan. Ya wis mas, aku yang ngerti sampai orang duit ya. Orang gabung duit. Wis separuh wae lah, separuh bawone. Dijanjikannya 10 gram jadinya 5 gram. Itu tidak apa-apa. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa. Asal rela ya. Asal saling rela. Fi Mas kawin habis ini dijual buat bayar biaya kawinan. Yang penting Mbak perempuan rela. Ya, perempuannya rela. Istri kita juga begitu. Setahun kemudian digadein. Jadi makanya katanya jelas kan, jangan sampai memberatkan pihak laki-laki. Untuk masalah kawin itu memang ditanggalkan di situ. Dari dasarnya dari sini. Jadi berarti kan jangan terlalu berat supaya laki-laki juga bisa menunaikan. Innallaha kana aliman hakiman. Innallaha sa'atune Gusti Allah kana ono Gusti Allah iku aliman dan kan mirsani hakiman kan bijaksana. Demikian pengajian kita. Besok mungkin mulai kita rutinkan diurut gitu. Dari sini saja ya. Dari sini biar ketoe wis will. Jadi nanti ujungnya ke arah semoga ada manfaatnya. Semoga ada pencerahan. Karena kalau kita ngaji Al-Quran itu kayak kadang ada hal-hal yang kayak baru. Karena jarang sekali orang yang mau mengupas Al-Quran. Kebanyakan orang mengupasnya langsung itu kan sudah biasa kita dengar. Al-Quran ini ternyata lebih kaya, wawasannya lebih kaya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Amin ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrij alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kopinya Di luar.